warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjih wa man istanna bi sunnatihi wa man ihtada bi hudahu wa man iktafa ala atharih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ahad pagi Al-Ikhlas rahimahullah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji seputar sejarah Islam, khususnya sejarah Islam di Nusantara. Meskipun sebenarnya saya bukan ahli sejarah, karena yang namanya ahli sejarah berarti sudah meneliti sampai kepada hal-hal yang detail. Tapi mudah-mudahan yang akan saya sampaikan bermanfaat, karena salah satu dari metode pendidikan Al-Quran, metode Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin memperbaiki suatu kaum, baik itu secara pribadi, keluarga, masyarakat atau bahkan bangsa, maka yang pertama kali ilmu yang diajarkan itu ilmu sejarah. Jadi ilmu sejarah itu titik tolak perubahan bangsa. Kenapa? Dalilnya adalah Allah menurunkan Al-Quran dan 2/3 Al-Quran itu cerita, 2/3 Al-Quran itu kisah semua. Kalau pedoman hidup kita itu Al-Quran, 2/3-nya itu cerita, Pak. Seakan-akan itu menunjukkan bahwasanya 2/3 ilmu yang harus kita kuasai itu ya cerita. Maka dalam Al-Quran dikatakan faqasusil qasaso, ceritakanlah sebuah kisah, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu sadar. Di dalam ayat yang lain mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil absar, sesungguhnya di dalam kisah-kisah itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Ya. Jadi cukup satu dalil saja bahwasannya mempelajari sejarah itu penting, ya. Allah menurunkan Al-Quran, 2/3-nya itu cerita. Jadi yang 1/3 itu dibagi macam-macam bab, wonten bab akidah, wonten bab fikih, wonten bab muamalah, wonten bab jihad, bab dakwah. Tapi 2/3-nya itu Al-Quran adalah cerita. Sehingga para ulama zaman dulu sering mengatakan, saya itu kalau mempelajari sejarah, maka saya akan mendapatkan ilmu yang lain, ya ilmu fikih, ya ilmu akidah, ya ilmu muamalah dan ilmu yang lain sebagainya. Jadi satu paket kalau belajar sejarah itu nanti dapat semua. Contoh kasus nih. Jadi ketika Umar Ibnul Khattab mengimami sholat, kemudian beliau ditikam oleh seorang Syiah yang menyamar, ya, namanya Abu Ibnu Muljam, ya. Dalam satu kisah itu pelajaran fikihnya banyak sekali. Pertama, ketika Umar ditusuk kemudian keluar darah, beliau mboten membatalkan sholat. Berarti keluar darah batal nama mboten, Bu? Tidak. Nah, fikihnya dapat. Ya.
Yang kedua, ketika tertusuk, beliau masih melaksanakan sholat sampai salam. Beliau tidak terasa, beliau masih bisa kuat bertahan. Itu ilmu akidah, ya. Ilmu tazkiyatun nafas, ya. Bahwasanya orang yang imannya luar biasa kepada Allah, ketika dia sholat berjumpa dengan Allah, orang itu kalau sedang berjumpa dengan sesuatu yang menakjubkan, okay, biasanipun apa yang sekarang dirasa niku biasanipun ical, mboten kemutan. Okay. Jenengan kalau umpamanya rumahnya tiba-tiba ada tamu, mbah bupati, mbah presiden, mbah gubernur, biasanya jenengan rada ngreges, rada madaran sakit, biasanya ya rada lali, kan ngoten, Bu. Kita berjumpa dengan Allah, Allahu Akbar, kita khusyuk, kok ada yang menikam. Umar bin Khattab ini mboten keraos, sampai kemudian kehabisan darah, selesai sholat pingsan. Nah, itu kan pelajaran akidah tazkiyatun nafas. Ya, kalau dalam dunia tasawuf biasanya pun dinamakan dengan takhalli, ya. Takhalli itu napa? Di hatinya itu kosong, mboten wonten napa-napanipun, tidak ada isi apapun kecuali Allah saja. Jadi kalau tidak ada isinya di dalam hatinya, kalau kehilangan sesuatu mboten nyantol teng manah kok, ya biasa mawon. Ya. Itu namanya takhalli kalau dalam dunia tasawuf. Takhalli, kemudian tajalli, kemudian tahalli. Ya, ada 3 tahap. Maka alhamdulillah di sini kita akan mempelajari Islam di Nusantara. Jadi kalau saya mau membagi bab niku napa? Sebenarnya bab sejarah di Indonesia itu bisa kita klasifikasikan menjadi 10 bab. Islam ketika awal-awal zaman Nabi Adam di Indonesia bagaimana? Islam sebelum zaman Rasulullah, Islam ketika Rasulullah diutus, Islam ketika masa para sahabat dan seterusnya sampai Islam di abad modern. Itu bab-bab sendiri biasanya pun. Tapi insya Allah saya akan membuka dengan Islam pada zaman Nabi Adam di Indonesia. Mungkin selama ini kita tidak terpikir bahwasanya Nabi Adam itu turunnya di Nusantara. Ya, makanya saya akan jelaskan. Ada dua pendapat terkenal. Pertama, Nabi Adam niku diturunkan oleh Allah di daerah namanya Sri Lanka, karena di Sri Lanka itu ada sebuah batu nipun apa? Itu ada telapak manusia yang sangat besar, sehingga mereka menduga ini adalah telapak kakinya Nabi Adam. Ya, saking delamaanipun niku bekas niku sangat besar di daerah Sri Lanka. Tetapi kalau kita merujuk kepada ahli tafsir dan ahli sejarah, pertama seorang mufassir tahun 150 Hijriah. Kalau dimasehikan sekitar 700 hampir 800 Masehi lah. Ya. Ada seorang mufassir namanya Muqatil Ibnu Sulaiman. Ya, Muqatil Ibnu Sulaiman. Beliau ketika menafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi Qul nahbitu minha jami'a, wahai Adam, Hawa dan Iblis, turunlah kalian. Ya. Yang singkat cerita ketika Nabi Adam melanggar memakan buah khuldi, ya, kemudian Allah menghukum, Allah kemudian memerintahkan Nabi Adam dan Hawa turun ke dunia. Kemudian ulama tafsir mengatakan, yang di dunia ini maksudnya daerah mana? Maka Muqatil Ibnu Sulaiman mengatakan wa huwa fil Hindi wa fi Sarandib. Ya, redaksi tafsirnya itu begini. Fil Hindi wa huwa fi Sarandib, di daerah yang bernama Al-Hind, yaitu daerah Sarandib. Hind itu adalah wilayahnya, kemudian lebih spesifik namanya Sarandib. Ini juga disebut dalam kitab tafsir yang lain, yaitu kitab Imam Al-Qurtubi, Ahkamul Quran, Imam Qurtubi. Ketika menafsirkan di mana turunnya Nabi Adam, ternyata beliau juga sama mengutip pendapat ini, yaitu fil Hindi wa huwa fi Sarandib, yaitu daerah Hind Sarandib. Nah, maka kita kemudian membahas mana itu daerah yang disebut dengan Al-Hind. Bapak Ibu rahimahullah,
Kalau orang sekarang sering menyebut Al-Hind niku India sakniki nggih. Padahal kata-kata India itu munculnya tahun 1700 sekian ketika Inggris masuk ke India. Dulunya namanya bukan India. Ya. Tahun 325 sebelum Masehi, India niku diserang oleh salah satu peradaban yang besar namanya peradaban Yunani, rajanya namanya Alexander Agung. Itu India diserang. Waktu itu namanya kerajaannya kerajaan Gupta. Mboten wonten India, namanya Gupta. Ya. Kemudian kalau zaman 900 sebelum Masehi itu zaman Mahabharata, itu enggak ada istilah India. Yang ada kerajaan Gandhara, kerajaan apa? Hastinapura, kerajaan enggak ada namanya India nih mboten wonten. Ya. Kalau Perindavan itu kan suku selatan India. Orang kulit hitam India itu namanya Perindavan atau Dravadi sebenarnya, bukan Perindavan, Dravida. Kalau yang utara itu suku Arya. Jadi antara Dravida dengan Arya itu menikah, makanya yang utara itu kulitnya putih. Ya, kalau yang selatan hitam-hitam karena keturunan dari Ham bin Nuh, satu rumpun dengan Irian. Jadi orang asli suku di Indonesia Nusantara itu orang Papua, orang kulit hitam. Nah itu nanti sejarah yang lain ya, nanti kita ceritakan. Makanya Mbah Semar itu kulitnya hitam Pak. Nggih napa nggih Pak? Itu asli sing babat tanah Jawa ini kulit hitam, Mbah Semar ya. Karena yang hitam itu asli Papua, turunan dari Ham bin Nuh. Jadi Nabi Nuh niku punya anak 3, Ham, Sam sama Yafid. Ham itu diutus ke Afrika, Sam itu diutus ke daerah Persia, Arab dan daerah sebagian Eropa, kemudian Yafid itu daerah Kaukasus, daerah Cina, Tartar, Mongol dan daerah sebagian Rusia. Nah, itu 3 anak dari Nabi Nuh. Ya. Kemudian Ham itu punya keturunan, ada yang ke Dravida, ada yang sampai ke Papua, kulit hitam. Tapi kenapa orang Jawa sekarang kok coklat? Itu karena suku asli Nusantara ini kemudian menikah dengan Mongoloid, Austronesia dan sebagainya yang kulitnya kuning-kuning putih-putih kayak Cina itu. Jadi campur aduk. Jadi ya rada ireng rada putih. Saat niki ya campur aduk. Ya, bahkan kalau dalam dunia genealogi, kalau ada anak Indonesia kok lahir pantatnya hitam nun sewu ya, itu keturunan dari Raja Genghis Khan Tartar. Iya. Loh, itu ada ilmu genealoginya. Ya, tahun 1100 itu zamannya Genghis Khan. Hadirin Allah, ya, kita kembali kepada Nabi Adam. Ya, Hind ini adalah menurut para ulama sejarah sepanjang Samudra India. Samudra Hindia itu kan mulai dari Sri Lanka, ya, Hindia, Sri Lanka sampai kepada Aceh, kemudian Sumatera sampai ke Jawa. Pokoknya sepanjang Samudra Hindia itu disebut Al-Hind, Hindi. Okay. Kalau yang India disebut Hindia Barat. Kalau daerah Sumatera Indonesia itu sepanjang Indonesia disebut dengan Hindia Timur. Oke. Zaman Belanda masuk di Indonesia tahun 1600-an, VOC 1600-an, Hindia Belanda itu Company Belanda tahun 1800-an, maka kemudian wilayah Nusantara disebut dengan Hindia Belanda. Hindia. Jadi Hindia Indonesia enggak Hindia. Ya, sepanjang Samudra Hindia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Indonesia juga masuk dalam hadis fil Hindi, Nabi Adam turun di Hindi. Nah, sekarang spesifikasinya di mana? Apakah di Sri Lanka, apakah di Indonesia? Nah, kemudian disebutkan wa huwa fi Sarondip, dia di satu daerah namanya Sarondip. Ya. Setelah diteliti, ahli sejarah mengatakan bahwanya kata-kata Sarondip ini identik dengan penyebutan Suwarna Dwipa. Ya. Jadi zaman dulu sebelum Masehi, wilayah di Indonesia ini disebut dengan Dwipa, pulau. Ya. Singosari ke bawah,
Singosari itu tahun 1222 Kenarok jadi raja Singosari ya, 1222 itu sebelum Kenarok jadi raja, kalau menyebut Nusantara itu disebut dengan Dwipantara, Dwipa Antara. Zaman Mojopahit, zamannya Gajah Mada baru disebut Nusantara. Di dalam Sumpah Palapa itu Nusantara. Kalau sumpahnya Singosari Kertanegara itu Dwipantara. Ya. Artosipun sami, Nusa dengan Dwipa niku sami. Dwipa itu nggih pulau, Nusa niku nggih pulau. Ya. Bahkan di dalam epos atau kitab serat Ramayana tahun 400 sebelum Masehi di India itu sudah disebut daerah namanya Swarna Dwipa. Jadi di zaman itu ya ada raja yang sangat bengis, yang sangat kuat dari laut. Laut ini rajanya namanya Raja Baruna. Di suatu wilayah namanya Baruna Dwipa. Ternyata setelah diteliti Baruna Dwipa itu maksudnya Kalimantan. Baruna Dwipa itu Kalimantan, Brunei Darussalam kalau sekarang. Baruna itu Brunei itu. Itu sudah disebut dalam kisah Ramayana. Istilah Baruna Dwipa dan Swarna Dwipa. Nah, berarti sampai peneliti sejarah Nusantara itu mengatakan sebenarnya cerita Mahabharata itu cerita antara Janggala dengan Panjalu, kan perang saudara, sama-sama anaknya Prabu Airlangga. Jadi Prabu Airlangga itu punya anak, satu anaknya disuruh berkuasa di daerah Panjalu, kemudian yang satunya daerah Jenggala. Jenggala itu kalau nggak salah sekarang menjadi Kediri Daha, kalau Panjalu itu daerah Sidoarjo, nanti jadi Kahuripan. Itu sama-sama dikasih kerajaan, kemudian Airlangga bertapa. Ya. Airlangga itu kerajaannya dulu teng mriki, Bu. Di daerah mana? Ada yang tahu? Jadi Airlangga itu pernah mengadakan walimatul urs, pernikahan. Pernikahannya itu di sini, di daerah namanya apa? Pundi to? Lati kilan iki pundi? Masuk Ngontoro Nadi. Simbatan. Simbatan itu dulu ada kerajaan besar, kerajaan Mataram kuno. Rajanya namanya Dharmawangsa, Dharmawangsa Teguh. Mengadakan pernikahan, menikahkan salah satu anaknya dengan anak dari Udayana Bali, yaitu Raja Airlangga bin Udayana. Ibunya namanya Mahendra Datta. Mahendra Datta itu perempuan, bukan laki-laki. Ada sekarang Menteri Mahendra Datta kok laki-laki, salah. Itu perempuan, ibunya Airlangga. Ya. Jadi Dharmawangsa itu ngadakan pernikahan di sana. Jenengan ngertos napa nanti wonten petilasan, wonten petirtaan. Itu adalah bekas kerajaan namanya Kerajaan Watan Dharmawangsa Teguh memang. Simbatan. Ya. Weji, ya Weji. Jadi ketika terjadi pernikahan Airlangga itu anaknya Udayana Raja Bali dengan anak perempuan dari Dharmawangsa diserang oleh seorang raja dari daerah Bluro Cepu. Namanya daerah Laram. Rajanya namanya Haji Wurawiri. Makanya kalau jenengan daerah Surabaya ke timur, Pak, niku kalau terjadi chaos nggih, umpamane geger iku jenenge warawir ini gitu. Warawir geger ya jenenge Wurawiri. Ya. Karena kerjasama dengan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya itu punya dua Sriwijaya itu kan dinastinya Sailendra, kemudian yang Jawa itu dinastinya Sanjaya. Ini saudaraan tapi gegeran antara Hindu dan Buddha. Ya, karena Dharmawangsa setelah terjadi gunung meletus Merapi, kemudian Mataram kuno itu pindah ke Jawa Timur, yaitu ke Simbatan itu. Ya. Kemudian Wurawiri karena bersaing dengan Dharmawangsa minta bantuan Sriwijaya untuk menyerang Simbatan. Di saat terjadi pernikahan Airlangga itu diserang. Ya, akhirnya hancur, kemudian kerajaannya Airlangga itu pindah ke Lamongan. Dan terus pindah-pindah akhirnya ke mana? Ke Surabaya.
ya, air langga itu. Maka hadirin Allah, itu singkat cerita. Kita kembali kepada Nabi Adam ya. Tadi kita cerita tentang Swarna Dwipa. Namanya cerita ini nek mboten direm nggih ngalor ngidul mboten jelas. Kembali ke Nabi Adam Swarna Dwipa, Sarondip. Swarna Dwipa niku bahasa Sanskerta, Swarna itu artinya emas, Dwipa itu pulau, pulau emas. Ya, Swarna Dwipa atau nama lainnya Swarna Bumi. Itu adalah nama sebelum ada kerajaan Sriwijaya, namanya Swarna Bumi. Ya. Maka ketika saya membaca sebuah kitab namanya Kitab Iqdul Farid, dikarang oleh ulama Spanyol atau Cordoba atau Andalusia yang bernama Ahmad bin Abdi Rabbihi, ya, di sana diterangkan bahwasannya Raja Indrawarman, yaitu Raja Sriwijaya yang kedua, namanya Raja Sri Indrawarman, itu mengirim surat kepada raja yang ada di Syam, nama rajanya Umar bin Abdul Aziz. Itu kirim surat, Pak, sekitar 715-an Masehi. Jadi Raja Indrawarman itu mengirim surat, kemudian suratnya itu berbahasa Arab, ya, di HP saya ada ya, karena saya screenshot bahasa Arabnya, kitabnya namanya Iqdul Farid, ya. Ditulis begini, dari raja yang merupakan keturunan 1000 raja, yang memiliki istri keturunan 1000 raja, ya, yang di kandangnya ada 1000 gajah. Kemudian surat ini kami utus kepada raja Arab, la yusriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah. Jadi Raja Sri Indrawarman kirim surat. Masih ada suratnya di dalam 3 kitab Iqdul Farid, yang kedua kitab Ajaibul Jawi, Ajaibul Hindi, ya, keajaiban Hindi, ya. Yang satunya saya lupa kitabnya. Ya. Saya cari kitab-kitab itu ketemu dan saya baca, oh bener, saya screenshot. Jadi ini bukan ngawur, bukan cocokologi, tidak, tapi benar ada. Jadi kalau kita ingin tahu sejarah kita itu valid, maka syaratnya ada 2. Syarat yang pertama adalah pengakuan dari pihak yang mengklaim, yang kedua pihak yang lain. Ya. Kalau orang Indonesia, orang Nusantara mengatakan ada kerajaan Sriwijaya, kemudian di Arab ada tulisan sejarah Arab, ternyata juga mengatakan ada kerajaan Sriwijaya. Oh, berarti benar. Di Cina juga ada, ya, kronik Cina yang ditulis seorang pendeta namanya Itsing namanya, tahun 600-an sekian. Itsing itu dari dinasti Tang Cina, itu belajar Buddha, itu daerah di Hindia Selatan, ya. Hindia Selatan itu dulu ada namanya universitas tertua, namanya Universitas Nalanda namanya. Itu universitas Buddha tertua, namanya Nalanda. Jadi orang Cina itu, Pak, kalau belajar Buddha itu pergi ke India, ke Nalanda, nanti pulangnya mampir ke Sriwijaya. Nah, ada namanya Itsing ini mampir ke Sriwijaya, ada tulisannya, berarti benar. Karena dinasti Tang itu sezaman dengan Rasulullah lahir. Ya. Di Indonesia yang sezaman dengan Rasulullah itu adalah kerajaan di Jawa, namanya Kerajaan Kalingga. Ratunya namanya Ratu Sima di Jepara. Pernah kirim surat Raja Kalingga itu dengan zaman khalifah. Maka salah satu sahabat yang terkenal namanya Ja'far Shadiq, ya, sebagai utusan yang menjumpai orang Kalingga ini, maka kemudian turun temurun Kalingga disebut dengan Jepara. Dari seorang nama sahabat. Sinten Pak naminipun? Ja'far menjadi Japara. Ya, karena dialah yang menghubungkan. Ya. Di daerah Sunda itu namanya ada kerajaan Tarumanegara, raja yang ke-6 kalau nggak ada, namanya Kertawarman. Itu surat menyurat dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sudah ada surat menyuratnya. Dan ada, ya, diakui oleh orang-orang Sunda, salah satunya peneliti sejarah Sunda, seorang mantan petinggi Polri, ya,
namanya Rakean Sancang, nama aslinya Rakean Sancang, itu pernah ikut perang bersama sahabat Ali di Arab sana, namanya Rakean Sancang. Ya kan, bisa lihat sejarahnya, sejarah Rakean Sancang, orang Indonesia yang pernah ikut perang bersama sahabat Ali ketika berperang melawan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, ada orang dari timur, dari Masyrik, namanya Rakean Sancang. Ya. Artinya Bapak Ibu Allah, hubungan kita Indonesia dengan Arab itu luar biasa dekat. Ya. Kalau tadi kita simpulkan bahwasanya menurut ahli tafsir Nabi Adam turun di Sarondip, dan Sarondip itu Swarnadipa. Swarnadipa itu nama lain Pulau Sumatera sebelum 1350 itu disebut dengan Swarnadipa. Setelah 1350 disebut dengan Samudra atau Sumatera, itu yang memberi nama adalah Ibnu Batutah, orang Maroko, seorang penjelajah Islam namanya Ibnu Batutah. Pernah mirang, Bu? Ibnu Batutah lahir 1305. Beliau menjelajah ketika usia 30-an sampai ke Samudra Pasai. Di Samudra Pasai beliau berjumpa dengan Raja Samudra Pasai kedua yang bernama Malik Zohir. Dan ditulis di kisah Samudra Pasai, ada tamu dari Maroko namanya Ibnu Batutah. Berarti kan benar, Ibnu Batutah mengarang buku namanya Ar-Rihlah, perjalanan. Ya. Setelah pulang karena namanya Samudra Pasai, maka yang diingat oleh Ibnu Batutah ya samudra, daerah samudra sana, atau lama-lama Sumatera. Jadi katakan Samudra Pasai, Sumatera. Ya, tahun 1350-an. Kalau pasnya saya, karena bukan peneliti sejarah, saya nggak tahu pasnya, sekitar itu aja. Oke. Kemudian Ibnu Batutah pulang karena beliau asalnya dari Maroko, mengarang buku Ar-Rihlah, dibaca oleh seorang mahasiswa dari Azerbaijan atau suku Kasan namanya, Kasani ya namanya, atau Azerbaijan, kuliah di Mesir di Al-Azhar pada masa Bani Mamluk, namanya Maulana Malik Ibrahim. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu dari Azerbaijan, itu kuliah di Mesir, membaca buku Ar-Rihlahnya Ibnu Batutah. Di sana disebut bahwasanya orang-orang di pulau yang disebut dengan Jawa atau Jawa Dwipa, ya kalau dulu kan Jawa Dwipa, itu orangnya masih banyak yang syirik, masih banyak yang menyembah batu, menyembah pohon dan lain sebagainya. Itu tertulis dari kitab Ar-Rihlah. Kalau daerah Sumatera, Samudra Pasai dan sebagainya, ya itu sudah Islam. Ada kerajaan Perlak, ada kerajaan Jempa, ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Aceh, itu sudah Islam. Ya. Tapi daerah Jawa ini belum tersentuh dakwah. Makanya Maulana Malik Ibrahim ketika membaca kitab Ar-Rihlah itu beliau tertantang. Kemudian diutus oleh Mamluk, kerajaan Mamluk atau dinasti Mamluk untuk pergi ke daerah yang disebut dengan Jawa Dwipa. Kenapa? Setelah membaca Ar-Rihlah itu kepingin berdakwah. Wah, ini kesempatan saya berdakwah. Jadi Bapak Ibu Allah, orang-orang terdahulu itu kalau melihat wilayah yang kemungkinan belum ada dakwah di sana, bukan malah menghindar, malah kesempatan. Ya. Kita itu kadang-kadang kalau suruh milih dakwah, milih di tempat yang sudah Islamnya banyak, yang sudah menerima Islam, yang sudah welcome, ya enak kan ngoten. Dakwah itu ke tempat yang Islamnya belum kuat, belum diterima, kita dakwah ke sana, itu namanya dakwah. Ya. Kadang kita itu mendakwahkan tauhid, tapi ngaji tauhid sing melu gun wong kanca-kancane dhewe sing padha tauhide. Ya namanya bukan dakwah tauhid itu. Itu murojaah ilmu. Kan ngoten. Namanya dakwah tauhid, bagaimana kita bisa pergi ke pelosok-pelosok mengajarkan tauhid, itu namanya dakwah tauhid. Bukan ngaji tauhid nggih, benten. Dan Rasulullah itu mengajarkan kita perjuangan utama adalah dakwah tauhid, bukan ngaji tauhid. Kalau ngaji kan nggak baca kitab, orang-orang yang sama-sama pikiran itu ngaji. Tapi kalau dakwah, bagaimana kita bisa ke pelosok-pelosok menyampaikan la ilaha illallah. Seperti itu dakwah tauhid. Bukan yang cuman di masjid ngaji kitab, bukan. Itu kewajiban mencari ilmu, tapi dakwah tauhid yang didakwahkan mereka orang-orang awam yang tidak ngerti tauhid, tapi kita bisa mendatangi mereka. Ya, bukan dai Simatupang. Ngertos Bu, Simatupang napa Bu? Siang malam tunggu panggilan. Nah, itu dai Simatupang. Kalau dai beneran ya
Dia punya inisiatif bagaimana saya bisa ke sana, bagaimana saya bisa mendakwakan, bagaimana menyebarkan Islam, bukan si matupang. Jadi ustadz cuman si matupang. Nek gak diundang wong gak jadi ustadz. Repot nih. Harus bergerak. Ya. Jadi hari Allah inilah Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia. Pertama datang sekitar tahun 1408 ya. Meleset sedikit ya. Pasnya saya tidak tahu ya, sekitar itulah. Kenapa? Karena di Mojopahit itu terjadi perang besar saudara antara Mojopahit Timur dengan Mojopahit Barat, yang Mojopahit Barat di Trowulan dipimpin oleh Wikramawardhana, Mojopahit Timur daerah Banyuwangi dipimpin oleh Wirabumi. Itu perang saudara namanya perang Paregreg ya, ada yang mengatakan Pargreg, ada yang mengatakan Paregreg ya. Itu mulai tahun 1405 nah, itu perang terus sampai bertahun-tahun. Kemudian itu wilayah Banyuwangi sampai Mojokerto itu sampai rakyatnya itu hampir habis. Mereka lupa selama 3 tahun 4 tahun tidak nggarap sawah, tidak nggarap perkebunan, sehingga terjadi paceklik. Banyak yang mati, banyak yang sakit, banyak yang kelaparan. Itu di Mojopahit pernah terjadi setelah perang Paregreg. Ya, itu perang saudara antara sesama menantu. Ya, sesama menantu. Yang Wikramawardhana ini menantunya Hayam Wuruk, yang Wirabumi ini masih saudaranya. Ya. Jadi Jawa itu kalau kita mau cerita jeleknya ya banyak jeleknya, baiknya ya banyak baiknya. Ya. Cerita kerajaan Singosari itu saling bunuh-membunuh antara anak angkat dengan bapaknya sendiri, antara keponakan dengan menantunya, itu kerajaan Singosari. Kenarok dibunuh oleh Anusapati, anaknya Tunggul Ametung. Anusapati dibunuh oleh anaknya Kenarok namanya Toh Jaya dibunuh oleh Wisnuwardhana, yaitu anaknya Anusapati. Anusapati dibunuh oleh Nara Singamurti, kemudian dibunuh lagi terus itu. Ya. Oke. Mojopahit juga sama. Ya. Mojopahit itu Raja Brawijaya pertama yang disebut dengan Kertawijaya punya anak namanya Rajasa, punya anak namanya Girisawardhana, punya anak namanya Suraprabowo, itu menjadi Brawijaya yang keempat. Suraprabowo ini kemudian digulingkan oleh Brawijaya V yang disebut Bre Kertabumi. Itu keponakannya sendiri. Ini kan pakliknya. Karena Brawijaya V mengatakan bahwasanya setelah bapak saya meninggal dunia, ya, yang namanya Rajasa, harusnya yang jadi raja saya, bukan paklik saya. Akhirnya digulingkan Suraprabowo ini. Ya. Ya. Kemudian Suraprabowo ini punya anak namanya Girindrawardhana di Kediri. Girindrawardhana karena bapaknya dibunuh oleh Brawijaya V, Girindrawardhana demo menggulingkan Brawijaya V. Maka Girindrawardhana menjadi Brawijaya VI. Ya, ini kan antara sepupu Girindra menggulingkan Brawijaya V. Jadi yang menggulingkan Brawijaya V niku sanes Raden Fatah anaknya sendiri. Itu kan sejarah di sekolahan. Ya, orang-orang kejawen, orang-orang kebatinan, orang-orang yang masih cinta kepada Hindu itu sering memfitnah Raden Fatah menjadi raja, menggulingkan bapaknya sendiri. Itu tidak benar. Ya. Kalau guru-guru sejarah pasti tahu itu. Karena diajarkan itu bahaya, Pak. Itu yang dimaksud oleh Muhammad Nasir dengan strategi strategi musuh untuk menghancurkan Islam. Itu ada 3 kata Muhammad Nasir, pendirinya DDI. Yang pertama, Muhammad Nasir itu bukan pendiri DDI saja, beliau adalah pendiri NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang mendirikan siapa, Pak? Muhammad Nasir. Ini harus paham. Nah, NKRI ini berdirinya tahun berapa? Ada yang tahu? Masa nggak tahu? NKRI berdirinya tahun 1950. RI itu berdirinya 1945. Kemudian 1945 ternyata Belanda tidak terima, kemudian jadilah agresi perjanjian. Kemudian Belanda mengatakan RI itu bagian dari Republik Indonesia Serikat, namanya RIS.
rajanya RIS, presidennya RIS itu masih orang Belanda. Jadi RI itu bagian negara RIS. Sampai tahun 1949 itu masih RIS, Pak. Presidennya RIS itu namanya Sultan Abdul Hamid Al-Qadri Kalimantan. Itu adalah pahlawan RIS. Apakah pahlawan Indonesia? Tanda tanya, kita bahas nanti ya suatu saat ya. Pahlawan RIS membuat logo Pancasila karena diperintahkan oleh Raja Belanda dan Soekarno untuk membuat logo Pancasila untuk menjadi lambang negara RIS, bukan NKRI, beda. Maka beliau kemudian membuat lambang Pancasila sebagai lambang RIS itu. Kemudian ketika NKRI mau dibentuk, Sultan Abdul Hamid inilah yang kemudian bergabung dengan Westerling yang ada disebut dengan pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi orang Belanda mau memobilisasi rakyat Indonesia yang agak-agak berbau kejawen supaya diikuti, membuat pasukan namanya Ratu Adil. Padahal wong Londo, Pak. Kok iso pasukannya Ratu Adil, kan lucu. Itu sekedar kamuflase. Ratu Adil kan orang Jawa itu seneng kalau Ratu Adil iki kudu dimeloki, lek enggak kualat. Nah, jenenge Ratu Adil padahal pimpinannya Westerling. Lucu. Ratu Adil itu diambil dari kitab Jangka Jayabaya. Di sana disebut nanti di akhir zaman kalau bangsa kita mau bangkit itu akan turun namanya Ratu Adil. Itu dalam kitab Jangka Jayabaya. Cucunya Airlangga itu ya. Nanti ada nasabnya. Kakeknya Darmawulan sih, Angling Dharma. Itu Jayabaya. Ya, Angling Dharma. Kalau orang dulu mengatakan tidak O tapi A. Zaman O Jawa pakai O itu zamannya Mataram. Ya. Ya, seperti Jawa dulu enggak Jawa. Ya, enggak ada O, enggak ada. Karena kemasukan budaya Arab yang pada ayat do, zo, so, ho itu yang pakai o, maka aksara atau bahasa Jawa kuno itu kemudian muncul O itu karena ada Arab masuk itu. Zaman Sultan Agung. Dulu itu A semua. Ya. Enggak ada O, nggak ada ya. Itu zaman Sultan Agung baru ada O dan aksaranya dirubah menjadi Hono Coroko. Itu aksara Jawa pertengahan. Kalau dulu namanya Jawa Kawi. Aksaranya masih agak kuno. Ya, Kawi itu adalah perubahan dari India namanya tulisan Palawa. Bahasanya Sanskerta tapi aksara Palawa. Di India itu ada dua aksara, aksara Palawa dan aksara saya lupa ya. Itu untuk India. Dewanagari. Ya. Aksara Dewanagari itu India Utara, India Selatan itu Palawa. Karena yang menjajah Indonesia itu India Selatan, yaitu kerajaan namanya Kerajaan Chola. Yang rajanya namanya Rajendra menyerang kerajaan Sriwijaya runtuh. Kemudian budaya Indonesia tahun 1025 itu kan Sriwijaya runtuh kerajaan itu, kemudian seluruh Nusantara itu kemudian budayanya berubah menjadi India setelah diserang oleh kerajaan India tahun 1025 ya. Jadi India itu pernah menjajah. Jadi Bapak Ibu jangan dikira yang jajah kita Belanda tok, mboten. India pernah menjajah Indonesia tahun 1025. Raja Sriwijaya runtuh. Jadi runtuhnya Sriwijaya itu gara-gara diserang oleh Hindia. Raja Chola namanya Rajendra. Kemudian budaya Indonesia dirubah menjadi India semua. Ya. Kemudian Indonesia juga pernah dijajah oleh orang-orang Cina, oleh orang-orang Tartar tahun 1292 yang menjajah rajanya namanya Kubilai Khan. Ya, jadi Indonesia pernah dijajah oleh orang Tartar tahun 1292. Ya, Kubilai Khan. Nek jenengan Tasik Kemutan tahun 1900-an itu ada drama radio namanya Tutur Tinular. Nggih, pernah mireng nggih? Nggih, jagone niku Kamandanu, punya pacar dari Cina, dari Mongol, namanya Maisin.
Itu pasukan Tartar yang karena jatuh cinta dengan Kamandanu nggak mau pulang. Itu ada ceritanya. Ya. Tahun 1292 itu Raja Kubilai Khan kirim surat kepada Kertanegara, yaitu Raja Singosari, tapi oleh Kertanegara suratnya disobek dan telinga utusan dipotong oleh Kertanegara. Enggak terima. Ya. Akhirnya Kubilai Khan, Raja Yuan Cina, itu mengirim pasukan, kemudian berperang dengan panglima perangnya namanya Ike Mese namanya. Kemudian saat berada di Tuban itu ada namanya Arya Wiraraja, itu kemudian diajak oleh Raden Wijaya, ayo kita negosiasi dengan Ike Mese, yaitu panglimanya orang Tartar. Arya Wiraraja yang dari Madura itu kemudian mendatangi Ike Mese. Kami akan tunduk kepada Anda. Ya, kami akan membayar upeti setiap tahun, kata Raden Wijaya itu. Tapi kami minta tolong kerajaan Kediri itu dihancurkan dulu. Ya. Kerajaan Kediri yang rajanya namanya Jayakatwang. Jayakatwang itu orang Medion, orang Delopo. Kok bisa? Sejarahnya panjang nanti. Jayakatwang, sebenarnya bukan Katwang, ada namanya Katong. Orang-orang sini ngomong Katwang, kalau orang Ponorogo Katong, Jayakatong. Ya. Itu penyebutan. Jadi Jayakatwang bin Kertajaya, dia dendam kepada Kertanegara Singosari. Kenapa? Karena bapaknya yang di Kediri yang namanya Kertajaya itu kalah perang dengan Kenarok, maka Jayakatwang dendam. Ketika Kertanegara itu kok sepertinya sudah mulai lemah, Jayakatwang dari Medion nyerangnya itu dari Medion. Akhirnya Kertanegara terbunuh saat melakukan ritual namanya ritual Pancamakara, karena Kertanegara itu punya aliran namanya aliran Siwa Buddha Tantra Bhairawa namanya. Ya, aliran Tantra Bhairawa. Tantra Bhairawa itu punya ritual apa Pak? Ritualnya namanya Pancamakara, ritual dengan namanya 5M. Pancamakara itu panca, limo, makara, ma dan kara. Ma itu artinya M. Pertama adalah matsya. Matsya itu adalah daging. Jadi ritualnya itu makan daging. Kemudian mamsa itu ikan-ikanan. Kemudian mudra dengan ritual menari-nari, ya, ada perempuan telanjang menari dan sebagainya. Kemudian mada itu minuman keras. Kemudian maituna, seks bebas dan sebagainya. Itu namanya ritual Bhairawa Tantra Pancamakara namanya. Itu aliran Tantra Bhairawa, itu alirannya seperti itu Pak, ritualnya. Ada dua raja yang terkenal di Indonesia yang punya aliran yang sama. Yang kedua namanya Aditya Warman. Pernah dengar namanya Raja Aditya Warman. Itu patungnya di Jakarta, dia berdiri, di bawahnya itu ada tengkorak. Ya. Maka kalau patung-patung candi-candi arca-arca yang ada di Malang, Singosari, ada di Kediri, itu rata-rata patungnya menakutkan. Sing kalungan tengkorak, sing napa kan ngoten, Pak? Ya. Kenapa? Karena itu aliran Bhairawa Tantra. Ya. Aliran sufi tapi sufi ala Hindu. Jadi aliran orang Hindu itu kan tujuan utamanya kan dalam hidupnya menghilangkan yang namanya nafsu, atau orang Jawa ngomongnya kemelekatan. Supaya roh sejatinya itu lepas dan menyatu menjadi manunggaling kaula Gusti, ya, menjadi yoga atau menjadi moksa, itu artinya manunggaling kaula Gusti. Itu hanya beda istilah. Nah, untuk menuju ke sana itu harus menghilangkan nafsunya. Orang Hindu untuk menghilangkan nafsu, mereka ada yang tidak menikah, tidak boleh makan daging, tidak boleh ini dan itu, supaya nafsunya hilang, dibunuh, diputus. Tapi kalau aliran Tantra Bhairawa untuk menghilangkan nafsu, justru sebaliknya, nafsunya itu harus dituruti sampai bosen, diumbar sampai bosen, meskipun boten nafsu, berarti dia sudah bisa moksa. Itu aliran kedua. Cuman orang zaman sekarang itu nggak paham, seakan-akan itu aliran hitam, bukan aliran hitam. Itu aliran sama-sama tujuannya bersatu dengan Sang Hyang Paramayoga, Sang Hyang Widi dan sebagainya istilahnya. Ya, ketika umpamanya gini nggih, jenengan itu senang kepada sate, supaya mboten nafsu dengan sate, caranya bagaimana, Bu?
Ya mangan sate sing akeh. Kan gitu. Kok kan bosen. Wis gak nafsu lagi. Jadi untuk menghilangkan nafsu, turutilah nafsu sampai bosen. Itu cara Bhairawa Tantra. Kalau cara Hindu putus, tidak boleh menikah, tidak boleh begini. Nah, cara sufinya seperti itu. Sangat dipahami ya? Seperti itu. Jadi bukan aliran sesat, tidak. Itu kalau bagi orang Hindu, Bhairawa Tantra itu tingkatan agama Hindu yang bisa dilakukan oleh raja-raja. Jadi semua raja-raja di Nusantara itu rata-rata alirannya Bhairawa Tantra. Kenapa? Karena untuk melakukan ritual Pancamakara itu harus orang yang kaya. Nah nek mboten gak ada arto gimana mau beli daging gimana ya wis ritualnya tak poso ae wis ya ngoten to. Ya, karena nggak punya apa-apa. Yang bisa ritual itu ya raja-raja, termasuk Raja Singosari Kertanegara niku terkenal, Bhairawa Tantra ya, dan Aditya Warman. Sampai patungnya pun seperti itu. Ya, maka hadirin kemudian dakwah Islam pertama kali masuk di Indonesia zamannya para wali. Kalau sebelum wali sudah banyak ya. Kita kalau tadi cerita Nabi Adam, kita langsung tengah, nanti langsung akhir ya. Tengah yaitu Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik pasca perang Paregreg. Beliau datang ke Gresik. Ya, karena dari Mesir Pak, itu naik kapal perahu, turunnya kan mesti di pantai, mesti di pelabuhan. Ya, pelabuhan yang ada itu kan gak Tuban, yang Gresik kan gitu. Maka kemudian dia bersandar Maulana Malik Ibrahim itu di Gresik. Ya, di sanalah kemudian beliau Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik pasca perang Paregreg di mana kerajaan Majapahit terjadi paceklik yang luar biasa. Ya, terjadi paceklik setelah menang, setelah peperangan kemudian terjadi banyak penyakit, ya. Kemudian kelaparan di mana-mana karena sawah tidak ada yang garap, perkebunan tidak ada yang garap. Kemudian Maulana Malik Ibrahim berdakwah dengan cara pertanian. Beliau kemudian membangun parit-parit sungai-sungai untuk pertanian di daerah Gresik. Dan dengan jasanya salah seorang raja Majapahit yang bernama Ratu Suhita. Zamannya Maulana Malik Ibrahim itu ratunya namanya Suhita. Jadi raja perempuan namanya Suhita. Kalau orang Banyuwangi biasa menyebut dengan Putri Kencana Wungu. Ngertos nggih? Putri Kencana Wungu itu adalah anaknya Hayam Wuruk, tapi kalau di cerita babat Tanah Jawa, cerita Pararaton itu tidak ditemukan nama Kencana Wungu. Itu cerita orang Banyuwangi, cerita drama untuk pentas seni. Damar Wulan dan Kencana Wungu. Tapi kalau di buku sejarah asli itu tidak ada namanya, nggak ketemu. Ya, yang ada Ratu Suhita, ya, binti Wikramawardhana. Ya, bin Hayam Wuruk, bin Jayanegara, bin Raden Wijaya, bin Wisnuwardana, bin Mahesa Cempaka, bin Mahesa Wong Teleng, bin Kenarok. Nah, Kenarok nasabnya nggak jelas karena dia itu preman. Jadi seperti itu Pak. Jadi antara Mojopahit dengan Singasari itu ada nasabnya. Bahkan sampai sekarang raja-raja Mataram itu nasabnya ke Brawijaya semua. Raja pertama Mataram namanya Panembahan Senopati Sutowijoyo, itu anak dari Pamanahan bin Ki Ageng Henes bin Ki Ageng Selo yang megang petir niku, bin Ki Ageng Getas Pandawa bin Bondan Kejawan bin Brawijaya V. Ya, itu nasabnya. Kemudian nasabnya Raja Pajang itu kan dari Hadiwijoyo Joko Tingkir. Joko Tingkir itu anaknya Kebu Kenongo. Kebu Kenongo itu anaknya Ki Ageng Pengging Sepuh atau Joko Sengoro. Joko Sengoro itu adalah menantu Brawijaya. Joko Sengoro itu Brawijaya itu kemudian punya anak perempuan namanya Dewi Sekardadu nih misalnya, bukan ya. Nah, Retno Pembayun
Retno Pembayun itu hilang, dicuri oleh orang Banyuwangi. Yang bisa menyelamatkan itu Joko Sengoro. Kemudian diambil menantu, diberi tanah di Pengging, maka dia disebut dengan Raja Pengging, Ki Ageng Pengging Sepuh Brawijaya. Jadi raja-raja itu dulunya ya Raja Jawa itu turunan Kenarok sedaya. Sehingga ada seorang peneliti sejarah mengatakan Kenarok itu sebenarnya nggak ada, cuman orang Belanda nek ngenyek wong Jawa, turunannya Jawa itu turunannya Kenarok turunannya preman. Itu satu versi Belanda mengatakan ngenyek wong Jawa itu turunan preman gitu. Ya, seperti itu. Ya. Maka hadirin kemudian Maulana Malik Ibrahim itu diangkat menjadi pandito oleh Ratu Suhita. Pandito itu seperti menteri agama Islam. Ya. Kalau menteri agama Hindu namanya Dharmadiaksa Kasogatan, itu menteri agama Buddha. Siapa? Yaitu Dang Acarya Nerandra atau Empu Prapanca. Empu Prapanca itu menteri agama Hindu. Ya. Jadi di di Mojopahit itu sudah ada menteri-menteri. Jadi jasanya Maulana Malik Ibrahim itu di pertanian di Mojopahit luar biasa, akhirnya diangkat dan beliau boleh berdakwah Islam di kerajaan Mojopahit. Maka pelajarannya adalah kadang sebelum kita membahas masalah agama di tengah masyarakat, maka kita harus menunjukkan manfaat di tengah masyarakat. Kita itu ada di masyarakat manfaat napa mboten. Mengke kalau sudah manfaat baru ngerembuk masalah agama. Seperti itu. Kita itu kadang-kadang belum kenal, belum apa, wis ceramah gitu ya, ngelek-ngelek wong liya dan sebagainya. Lha wong nang kene iki gon dadi napa nggih mboten jelas nggih. Sudah ngomong agama enggak diterima, Pak. Itu strategi Maulana Malik Ibrahim yang membuka pintu dakwah Wali Songo. Seperti itu. Menjadi seorang petani. Kadang-kadang kita harus jadi petani, jadi ustadz itu. Nggih. Saya sekarang jadi peternak kambing nggih. Punya kambing 20 di rumah. Hadirin ya. Kemudian Maulana Malik Ibrahim diterima Ratu Pandito, dan kemudian ada wali yang berikutnya yang terkenal namanya Ibrahim Samarkondi, itu datang dari Campa. Kerajaan Campa, kerajaan Islam Campa. Ya, waktu itu Campa itu Islam tapi diserang oleh kerajaan Vietnam yang lain yang beragama Buddha. Diserang, akhirnya terusir, maka tokoh-tokoh kerajaan Campa yang Islam itu pergi ke Jawa. Salah satu tokohnya adalah Ibrahim Samarkondi, punya anak dua. Yang pertama adalah Raden Rahmat, kemudian menjadi Sunan Ampel, kemudian yang satunya namanya Raden Ali Murtolo. Murtolo itu murtado. Orang Jawa ini mboten saged ngomong do menjadi L. Murtolo, murtado jadi Murtolo. Ridho jadi Rilo. Itu nggak bisa nyebut R. Ramadan menjadi Romalah. Romlah Ramadan. Ya. Ya, jadi Samarkondi ini adalah wali yang berikutnya datang dari Cempa, yang ini datang dari Uzbekistan, yang ini dari Campa. Campa ini masih turunan Singosari. Jadi ketika Raja Tartar yang tadi Kubilai Khan datang ke Indonesia, Singosari Kertanegara itu kirim surat kepada Raja Cempa. Karena Raja Cempa itu diserang oleh dinasti Yuan, yaitu Kubilai Khan, diserang juga oleh Mongol. Raja Campa dengan Raja Singosari surat menyurat untuk kerjasama melawan Mongol. Untuk memperkuat tali silaturahim, maka Kertanegara memiliki adik namanya Ratu Tapasi atau Dewi Tapasi, itu kemudian dinikahkan oleh kepada Raja Campa yang masih beragama Buddha, namanya Simhawarman. Ya, Simhawarman keempat. Jadi kemudian orang-orang Campa itu ratunya itu ada yang dari Singosari. Jadi untuk menguatkan, karena musuhnya satu, musuhnya adalah Tartar. Ya, kalau enggak ya kalah melawan Tartar. Jadi semua kerajaan-kerajaan Nusantara ya itu yang berada di wilayah Nusantara, kepulauan Nusantara itu bekerja sama melawan Tartar. Ya, makanya kemudian ketika Campa, ya, singkat cerita, zaman Singosari, zaman Mojopahit berdiri 1293, kemudian sampai Mojopahit, sampai Asmarokondi itu pindah, maka Asmarokondi itu menyuruh kepada Raden Rahmat yaitu Sunan Ampel datang kepada Brawijaya V.
Brawijaya V itu kan keturunan dari Singosari, nggih. Dan orang Campa, Raden Rahmat itu kan juga keturunan Singosari dari Campa. Yang Mojopahit itu turunan Singosari dari Raden Wijaya, menantunya Kertanegara. Kemudian dari Samarkondi Campa itu juga keturunan Dewi Tapasi tadi, Bu. Berarti ini kan masih saudara. Jadi Raja Cempa dengan Mojopahit kan saudara. Ketika datang ke Indonesia, datang ke Mojopahit, maka Raden Rahmat datang ke Brawijaya, kemudian mengenalkan diri, saya adalah masih saudara dengan Anda, sama-sama keturunan Singosari. Maka kemudian Samarkondi, Ibrahim Samarkondi yang kuburannya di Tuban itu diterima jadi keluarga kerajaan. Raden Rahmat kemudian diberikan wilayah yaitu di Ampel Denta, kemudian jadi Sunan Ampel. Yang satunya adiknya Ali Murtala diberikan Gresik, kemudian menjadi Sunan Gresik. Karena itu keluarga kerajaan semua. Ya. Maka pelajaran kedua, kalau kita ingin berdakwah, selain bermanfaat di masyarakat dulu baru ngomong agama, yang kedua kita dihormati dulu karena status sosial, entah kita jadi RT, entah kita jadi bupati, entah jadi pokoknya kita dihormati di masyarakat secara politik dan sosial, kita nanti bisa ngomong nanti. Karena orang Jawa itu memiliki namanya kasta. Kastanya ada 7. Kalau Hindu itu cuma 4, ini ada 7. Pertama Brahmana, kedua Satria, ketiga Waisya, keempat itu Sudra, kelima itu Mlica, kemudian Candala, yang satu saya lupa. Ya. Masuk eling kabeh ada yang satu saya lupa. Ya. Jadi yang berhak mengatakan masalah agama, masalah umat itu cuman 2 kasta, yaitu kalau enggak Brahmana ya dia harus Satria. Makanya orang-orang Islam yang datang ke Indonesia dari Gujarat, mereka pedagang, itu ketika mendakwahkan Islam itu tidak banyak diterima. Kenapa? Wong pedagang pikirannya donya. Namanya orang pikiran donya yang ngerembuk agama itu dicurigai, Bu. Paling golek duit. Repot nggih, dadi ustad kok dagang ini paling repot nggih. Paling kok dodolan multi level, kadang seperti itu. Biasanya seperti itu. Ya, maka kalau orang Jawa itu kalau mau ngomong masalah agama itu syaratnya 2, dia kalau enggak Brahmana ya Satria. Baru boleh. Maka kemudian pada tahun 1500-an kenapa dakwah para wali itu diterima? Karena yang berdakwah pada saat itu kalau dia bukan turunan Brahmana, ulama seperti Maulana Malik Ibrahim, dia itu ya keturunan raja-raja. Sunan Ampel turunan raja dari Singosari, Ali Murtado juga seperti itu, Raden Said yaitu Sunan Kalijogo juga turunan pejabat. Syarif Hidayatullah itu adalah menantu dari Siliwangi. Ya anak raja-raja semua. Sunan Derajat yang nanti Ali Murtado jadi Sunan Derajat itu juga turunan raja. Sunan Bonang itu turunannya. Jadi semua itu turunan pejabat semua. Ya, makanya kemudian mereka dakwah para wali diterima, kenapa? Karena statusnya dulu. Ya. Rasulullah itu ketika mau berdakwah di tengah masyarakat itu nasab itu juga penting. Ya, nasab juga penting. Kalau tidak punya nasab baik, maka jah itu prestis atau ya secara sosial kita dihormati. Mungkin kita orang ilmu, kita seorang dan sebagainya, baru kita berdakwah. Ya. Jadi kadang-kadang kita harus menokohkan diri itu, apalagi di zaman akhir ini itu kadang penting, Pak. Ya, sekarang orang jadi dukun aja ngiklan, orang jadi penjahat ngiklan. Masa sekarang jadi ustadz kita sembunyi-sembunyi? Kadang-kadang kita harus ngomong, saya itu ahli Al-Quran, saya ahli sejarah, saya ahli fikih. Kadang harus jujur, kadang harus ngomong. Kenapa? Kalau kita nggak ngomong, yang nggak ahli yang tampil repot. Kadang kita harus seperti itu, harus menunjukkan diri. Dan itu penting, dan itu boleh. Nabi Yusuf pun seperti itu. Qala ja'alni ala khazainil ard, wahai raja, jadikanlah aku menteri perbendaharaan karena aku alim, aku ini ahli. Nabi Yusuf ngomong, masa Nabi Yusuf kampanye? Kan ya nggak apa-apa kalau memang benar dan tujuannya baik. Jadi kampanye tidak selamanya buruk. Kita memperkenalkan diri tidak selamanya buruk. Ya, kita ngomong saya bisa begini, saya nggak apa-apa suatu ketika. Ya, maka hadirin Allah, itulah kemudian para wali diterima di kerajaan Mojopahit, dan singkat cerita tahun 1517 kerajaan Mojopahit itu runtuh
diruntuhkan oleh Patih Unus dan Raja Demak namanya Trenggono. Jadi kisahnya begini, bahwasanya Brawijaya ke-6 namanya Girindrawardhana yang ada di Kediri itu dikudeta oleh patihnya sendiri tahun 1511. Ya. Dikudeta namanya Patih Udara. Patih Udara ini adalah orang yang anti Islam. Kerisnya namanya keris sengkelat. Kemudian Girindrawardhana itu adalah tidak anti-Islam, tapi penyeru sinkretisme, penyatuan antara Islam, Hindu dan Buddha dijadikan satu oleh Girindrawardhana. Kerisnya namanya keris condong campur namanya. Supaya dicampur aduk Girindrawardhana itu. Orang-orang pantai selatan, orang-orang Islam disebut kerisnya namanya keris Sabu Inten karena saudagar kaya semuanya. Orang Islam banyak saudagar kaya, makanya kerisnya namanya Sabu Inten. Sabu Inten dengan sengkelat tukaran terus ditengahi oleh condong campur ini. Nah, itu sekedar ini aja, apa namanya? Perumpamaan. Sebenarnya kerisnya mboten wonten asline nggih. Seperti keris kemudian Prabu Udara itu nyerang kerajaan Giri, rajanya namanya Prabu Satmoko. Prabu Satmoko, nama lainnya Sunan Giri. Jadi Sunan Giri ini raja sekaligus ulama. Makanya gelarnya Prabu Satmoko. Jadi para wali itu raja, bukan ulama yang ahli klenek, ahli sulap ngoten mboten. Dia raja, wali itu raja. Cuman raja bagian dari Demak. Ya. Jadi kalau sekarang niku teng Madiun itu kan ada wali, Bu. Ya, wali kota namanya. Ada wali namanya wali kota. Lah, para wali itu juga wali, tapi wali wilayah, penguasa di wilayah namanya wali. Jadi wali itu karena zaman Belanda itu diidentikan dengan mistis, maka wali itu ada orang yang sakti, bisa ini, nanti apa buah apa namanya itu dadi emas, kolang-kaling dadi emas, itu. Ya. Jadi hari Allah singkat cerita Patih Udara itu karena benci kepada Islam kerjasama dengan Portugis. Jadi Raja Mojopahit terakhir itu kerjasama dengan Portugis melawan Demak. Ini yang sejarah yang real. Jadi kalau kita mengagungkan Mojopahit, pernah kerjasama dengan Mojopahit. Sudah. Oke. Maka hari Allah ini kita luruskan supaya sejarah Islam itu tidak tidak dijelekkan, tidak diburukkan. Islam itu luar biasa. Kalau kita mau jujur, yang kerjasama dengan penjajah justru Raja Mojopahit yang ketujuh, Patih Udara, kirim surat kepada seorang penjelajah dari Portugis di Malaka namanya Alfonso de Albuquerque, itu kirim surat untuk ngelawan Demak. Kemudian Demak mengutus Patih Unus menyerang Malaka dan menyerang Demak, menyerang Mojopahit sekaligus, akhirnya mereka runtuh, kemudian Demak berkuasa. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahil amin. Kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa afwa 'inda al hisab wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.